Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chairini Abita dengan nomor mahasiswa B100-239. Kali ini saya akan membahas tentang landas kontinen dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampunya yaitu Berat Sifautar dan Budi Ardianto. Sebelum kita masuk pada pembahasan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sejarah lahirnya dari konsep landas kontinen. Istilah landas kontinen atau landas benua pada mulanya adalah istilah dalam ilmu geologi, khususnya geologi kelautan. Kemudian istilah ini oleh para ahli hukum laut internasional diadopsi menjadi istilah hukum, khususnya hukum laut. Istilah landas kontinen dalam pengertian hukum laut ini mulai muncul ke permukaan, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan dua proklamasi pada tanggal 28 September 1945, yaitu proklamasi tentang perikanan dan proklamasi tentang landas kontinen. Dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 tentang landas kontinen ini diterima secara resmi sebagai salah satu konvensi, yakni Konvensi tentang landas kontinen yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. Namun, konvensi landas kontinen ini juga mendapatkan kelemahan pokok, yaitu tidak tegasnya batas luar dari landas kontinen itu sendiri. Ketidaktegasan ini adalah garis batas luar yang ditentukan berdasarkan pada kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, yang tentu saja sangat relatif dan subjektif, sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan, sehingga inilah yang menjadi alasan utama mengenai perlunya dibuat sebuah konvensi hukum laut baru untuk menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi barunya yaitu adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Selanjutnya kita masuk pada pengertian landas kontinen. Pada pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 menegaskan tentang landas kontinen dari suatu negara pantai, yaitu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya di daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelautan alamiah, wilayah daratan sehingga pinggiran laut tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Untuk menjadikan suatu wilayah dapat disebut sebagai landasan kontinen memiliki kriteria. Yang pertama yaitu landasan kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah permukaan laut. Kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan landasan kontinen itu sendiri adalah di luar dari laut teritorial. Yang ketiga, landasan kontinen itu merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran laut dari tepi kontinen. Yang keempat, jarak landasan kontinen itu diukur dari garis pangkal yaitu 200 mil laut apabila pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Selanjutnya, pada ayat 2 pasal 76 menegaskan pembatasan atau larangan dalam penetapan batas-batas landas kontinen sebagaimana diatur pada ayat 4-6 dari pasal 76. Pada ayat ketiga, secara khusus menegaskan tentang tepian kontinen. Ayat keempat huruf A tentang penetapan pinggiran laut tepian kontinen. Ayat keempat huruf B menyatakan dalam hal tidak ada bukti yang bertentangan kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perbuatan maksimum dalam tanjakan pada kakinya. Ayat kelima mengatur tentang titik-titik yang merupakan garis batas luar dari dalam landas kontinen di dasar laut yang ditarik sesuai dengan ayat 4. Ayat 6 menetapkan kepengecualian bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi elevasi bawah laut yang merupakan bagian-bagian alamiah dari tepian kontinen, seperti peralatan, tanjakan puncak, ketinggian yang datar, dan puncak gunung laut yang dibuat. Ayat 7 menyatakan bahwa negara pantai harus menetapkan batas luar landas kontinen di kawasan-kawasan di mana lebar landas kontinen itu melebihi dari batas 200 mil. Ayat 8 membicarakan tentang rekomendasi yang ditunjukkan kepada negara pantai yang mengenai masalah berkenaan dengan penetapan batas luar. Dan ayat 9 mewajibkan negara pantai untuk mendepositkan peta-peta dan keterangan-keterangan yang relevan. Selanjutnya kita masuk pada hak negara pantai di landas kontinen, yaitu ada hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Hak ini diatur dalam pasal 77 ayat 1-4. Dalam ayat 1, konvensi ini hanya memberikan negara pantai hak-hak berdaulat pada landas kontinennya yang meliputi
dua macam hak, yaitu hak untuk pengeksplorasian landas kontinen itu sendiri dan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Pada ayat 2 pasal 77 dinyatakan dengan tegas bahwa hak berdaulat tersebut bersifat eksklusif. Maksud dari bersifat eksklusif itu adalah hak yang secara khusus dan semata-mata diberikan kepada subjek yang bersangkutan saja. Subjek lain hanya boleh menikmati jika yang pemegang hak mengizinkannya. Pada ayat 3 menyatakan bahwa hak negara pantai atas suatu landas kontinen tidak bergantung pada adanya pendudukan, baik pendudukan yang efektif atau pendudukan yang hanya berupa niat dan maksud ataupun dalam bentuk suatu proklamasi yang dinyatakan secara tegas. Pada ayat 4 menegaskan tentang apa saja yang merupakan sumber daya alam suatu negara pantai, yaitu terdiri atas sumber daya mineral dan sumber daya alam non-hayati lainnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk pula organisme hidup yang tergolong ke dalam jenis atau spesies yang tetap melekat atau tidak berpindah-pindah yang sampai pada tingkat yang siap untuk dipanen, yang dapat pada atau benua di bawah dasar laut. Selanjutnya ada hak untuk memasang kabel bawah laut dan pipa saluran serta pengaturannya. Hak ini untuk meletakkan atau memasang kabel di bawah laut dan pipa saluran pada landasan kontinen suatu negara merupakan hak semua negara. Hal ini dinyatakan dalam pasal 79 ayat 1. Tentu saja secara teknis dan operasional pemasangan kabel ini dilakukan dengan cara meletakkan pada permukaan dasar laut dari landasan kontinen sehingga perawatannya dan pemeliharaannya menjadi sangat mahal dan cukup tinggi. Lalu ada hak negara pantai yang berkaitan dengan pencemaran. Hak ini terletak dalam pasal 79 ayat 2, yaitu negara pantai berhak mengeluarkan pengaturan tentang pencegahan, pengurungan, dan pengendalian atas pencemaran lingkungan yang bersumber dari kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa saluran. Selanjutnya, ada hak untuk membangun pulau buatan, instansi dan bangunan pada atau di atas landasan kontinen. Pada hak ini, pembangunan pulau buatan instansi dan bangunan secara praktis sama saja dengan di zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, ada hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin untuk melakukan pengeboran di landasan kontinen. Setelah itu, ada hak untuk melakukan penggalian terowongan. Dalam hak penggalian terowongan ini berkaitan dengan hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin pengeboran. Setelah membahas hak negara pantai di landasan kontinennya, ada juga hak negara lain di landas kontinen suatu negara pantai. Negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif di landasan kontinennya. Hak-hak tertentu itu meliputi hak untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut, tercatat pada pasal 79 ayat 1. Di ayat 2, ditegaskan bahwa pemeliharaan ini tidak boleh dihambati atau dihalang-halangi oleh negara pantai. Pasal 3 membahas tentang arah pemasangan kabel atau pipa saluran itu dan harus mendapat persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan. Dalam pasal 5 membahas tentang pemerhatian kabel yang telah dipasang demi tidak terhalangnya perbaikan kabel atau pipa saluran tersebut. Selanjutnya ada status hukum dari perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak dan kebebasan negara lain. Hak-hak negara pantai pada landasan kontinennya tidak boleh sampai mengurangi atau mengakibatkan gangguan apapun. Karena negara pantai dapat menetapkan batas luar landas kontinennya di kawasan tertentu melebihi 200 mil laut dan hanya sampai pada batas maksimal 350 mil laut, maka status hukum dari perairan laut di atas dari landas kontinen di luar batas 200 mil laut sampai 300 mil laut bukanlah bagian dari zona ekonomi eksklusif, melainkan sebagai laut lepas. Setelah itu ada pembayaran dan sumbangan yang berkenaan dengan eksploitasi landas kontinen di luar 200 mil laut. Dalam pasal 82 ayat 1 mewajibkan kepada negara pantai untuk melakukan pembayaran atau sumbangan yang setimpal berkenaan dengan kegiatan pengeksploitasian atas sumber daya alam non-hayati di landasan kontinen di luar batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Pembayaran ini selama 12 tahun berturut-turut akan terus naik 1% dan setelahnya akan terus tetap menjadi 7%. Selanjutnya ada garis batas landas kontinen antara dua atau lebih negara. Pada pasal 83 ayat 1 mewajibkan kepada para pihak untuk menentukan garis batas landas kontinen dengan jalan mengadakan persetujuan berdasarkan atas hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Lalu ada peta dan koordinat geografis. Dalam pasal 84 ayat 1 mewajibkan kepada negara-negara pantai untuk mencantumkan pada sebuah peta tentang garis batas luar dari landas kontinennya dan juga garis-garis yang merupakan penentuan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Ayat 2 mewajibkan negara pantai
yang bersangkutan untuk mengumumkan sebagaimana mestinya peta-peta ataupun daftar koordinat geografis tersebut. Setelah itu ada penggalian terowongan pada landasan kontinen. Pada pasal 85 merupakan penegasan tentang diakuinya hak negara pantai untuk mengeksploitasi tanah di bawah dasar laut yang merupakan bagian dari landas kontinen dengan maksud untuk membuat terowongan tanpa perlu memperhitungkan kedalaman perairan di atasnya. Hak negara pantai ini hanyalah berkenaan dengan pengeksploitasian tanah di bawah dasar laut dari landas kontinennya saja, jadi tidak termasuk untuk mengeksploitasi dasar laut dari landas kontinennya itu sendiri. Berikut adalah gambaran dari batas wilayah laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang-kurang kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.